بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk surga itu karena bersahabat. Nah, jadi persahabatan di dalam Islam itu mahal harganya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan, ya, yang pada hari kiamat nanti akan dapat naungan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Sebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ada 7 golongan yang pada hari kiamat nanti dapat payung dia. Pada hari itu nggak ada lagi naungan, kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Udara sangat panas, terik, semua orang kepanasan, matahari sangat dekat. Semua orang ingin terlindungi. Nomor 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap diberi pemimpin yang adil, tidak hanya di negeri ini nanti tahun 2004, tapi juga di Katingan ini kita mendapatkan pemimpin yang adil. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kalau ada saudara dan kerabat yang kita kenal ingin maju dan dia muslim, kita harus dukung. Kita harus dukung dan mendoakan semoga sukses. Nah, dari 7 golongan ini, ya, kata Nabi, warujulani, ada 2 orang laki-laki, ya, rajulani tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Coba, jadi ukhuwah Islamiyah di dalam Islam itu tidak hanya bermanfaat di dunia ini, tapi sampai akhirat itu bermanfaat. 2 orang yang bersahabat, istama alaihi, baik tatkala mereka berkumpul, ya, di atas persaudaraan Islam, ataupun mereka berpisah, au tafarraqa alaihi. Nah, jadi berpisahnya pun karena Allah, karena berjauhan, tapi karena mereka mendasarkan persaudaraannya itu karena Allah, maka dia akan dapat naungan. Nah, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara kita bisa erat, ya, dan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian memberikan anugerahnya kepada kita untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi disampaikan bahwa ini pengajian terkait dengan apa? Ramadan. Ya, terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saumu lughatan al-imsak, kata para ulama. Puasa secara bahasa itu menahan. Ya, jadi puasa secara bahasa artinya menahan. Sebagaimana Allah menceritakan tentang Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Disebutkan Maryam berkata, saya bernazar untuk puasa. Ini nazartu lirrahman, saya bernazar untuk Allah yang Maha Rahman, saum, untuk berpuasa, menahan diri, imsak. Apa yang ditahan? Falan ukallimal yauma insiya, saya tidak mau bicara dengan 1 orang pun manusia. Karena pada saat itu Maryam dapat mukjizat mau melahirkan Nabi Isa, sementara dia tidak punya suami, kan begitu. Sehingga semua orang bicara, semua orang mengejek, semua orang menyudutkannya. Akhirnya dia tidak mau membalas, lalu dia menahan diri untuk tidak berbicara. Nah, menahan untuk tidak berbicara itulah yang disebut dengan saum. Karena itu secara bahasa, ya, puasa itu menahan. Nah, lalu apa yang kita tahan? 3 hal, Pak. Yang kita tahan itu adalah syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Syahwat perut adalah tidak makan,
tidak minum, tidak berhubungan suami istri min tulu'il fajri, dari terbit fajar ila ghurubi syams, sampai terbit matahari. Nah, itulah rentang tatkala kita diminta untuk berpuasa. Nah, sehingga dari definisi ini bisa kita pahami bahwa ada puasa untuk para jomblo yang belum menikah, tidak makan, tidak minum saja, selesai bagi orang yang tidak menikah. Tapi bagi orang yang sudah menikah ada tambahannya, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah ada tabinya. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi paket itu berupa Ramadan. Ramadan itu syahrun mubarak disebutkan. Ya, sebuah bulan yang diberikan keberkahan. Kalau kita sudah dikasih 1 bulan, ya 1 hari itu 24 jam, 24 jam kurang lebih kali 30, sehingga yang kita lakukan pada saat bulan Ramadan itu tidak hanya saumnya, karena saumnya itu terjadi dan kita lakukan di pagi hari, kan begitu. Sedangkan Allah ngasih kita itu Ramadannya. Nah, oleh karena itu amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan itu tidak hanya saum, sekalipun yang paling utama itu adalah saumnya, karena saum itu terjadi di siang hari, kan begitu. Nah, kita ini tidak ada manusia yang maksum, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita ini manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah. Semua anak Adam itu berdosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa dan bersalah itu adalah orang-orang yang mau kembali dan orang-orang yang mau bertobat. Itulah salah satu fungsi utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan suci Ramadan yang pekerjaan utamanya adalah siam di siang hari, adalah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita lihat hadisnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa puasa Ramadan, nah berarti siang hari, kena siam. Kenapa dia puasa? Imanan, karena panggilan iman, karena Allah memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itulah panggilan puasa itu adalah panggilan iman. Bukan karena saya ingin irit, bukan karena ibu-ibunya ingin diet, bukan karena ingin sehat. Tapi faktor utamanya yang harus diingat oleh kita adalah shoma ramadhana imanan. Puasanya itu karena landasan iman, wahtisaba, betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa model ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan dihapus dosa-dosa dan kesalahannya yang sudah lewat. Nah, oleh karena itulah fungsi puasa yang utama itu adalah ghufranud dzunub, menghapus, melebur dosa-dosa kita yang terjadi setahun. Bukankah tadi sudah kita sampaikan bahwa semua kita ini bersalah? Jadi tumpukan masalah, tumpukan dosa, tumpukan maksiat yang kita lakukan itu terjadi akumulasi sampai setahun. Dan dosa yang kita lakukan itu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Dosa kita hablum minallah dan hablum minan nas. Sembahyang, kadang sholat, kadang tidak. Sholat subuh terlambat. Itu hablum
minallah kita. Hablum minanas mungkin ada lagi. Ada hak orang yang kita ambil, ada janji yang tidak ditepati. Kan begitu. Nah, dosa-dosa seperti ini yang terjadi bertumpuk selama setahun, dengan datangnya puasa yang kita lakukan karena landasan iman, maka dengan itulah akan dihapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, tapi begini Pak. Ya, Ibnul Qayyim Az-Zawji dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan begini. Fa inna shaima la ya'malu syai'an, katanya. Orang puasa itu kededagawiannya. Hati-hati, Pak. Fa inna shaim la ya'malu syai'an. Orang yang lagi puasa tidak mengerjakan apapun. Bahasa itah jatun tigawi. Campur Dayak damai nih Pak lah. Tahu ilah. Arek ulu Dayak kuras itulah. Jadi menurut Ibnul Qayyim, orang yang berpuasa tidak ada kerjanya. Kenapa? Karena kembali kepada definisi. Puasa itu menahan. Nah, sekarang apa pekerjaan orang menahan, Pak? Adakah di antara kita saat sekarang ini yang menahan kantuk? Ada. Gak ketahuan, kan gitu. Adakah di antara kita yang menahan kentut? Mungkin ada, tidak ketahuan, kan gitu. Mungkin ada yang menahan lapar, gak ketahuan juga. Nah, definisi puasa adalah menahan. Ada makanan lewat, ditahannya, ya kan? Ada es krim, ada es degan, jus, lewat di mukanya siang-siang, dia tahan saja, lewat, ya? Lewat makanan, sate, padang, apa semua, rendang, ayam bakar, lewat di hadapannya, dibiarin saja lewat, kan gitu. Makanan lewat dibiarkan, minuman lewat dibiarkan, istri lewat dibiarkan, apalagi istri orang lewat ya dibiarkan lagi, kan gitu. Nah, jadi pekerjaannya apa? Menahan. Pekerjaan orang menahan itu tidak ketahuan. Nah, kenapa Ibnul Qayyim menyatakan itu? Jadi begini Pak, Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Jadi saumul awam katanya, puasanya orang awam itu adalah puasa yang hanya menggugurkan kewajiban secara fikih. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau puasa model ini, menurut Imam Ghazali ini puasanya orang awam. Kenapa demikian? Nah, gini kisahnya Bu. Ada ibu-ibu puasa, dia menahan tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi waktu sahur inya minum obat tidur. Nah, akhirnya sampai buka puasa guring ya gawiannya. Dia hanya minta agar dibangunkan untuk sholat zuhur asar. Habis itu guring. Jadi dari subuh guring sampai zuhur. Dari zuhur guring sampai asar. Dari asar guring sampai maghrib. Begitu beduk adzan buka puasa. Sah nggak puasanya? Sah. Kali 30 hari. Jadi catatan malaikat 30 hari, siang hari guring. Batiruh, turu, kan begitu isinya. Puasanya sah. Yang kedua, ada orang waktu sahur sengaja minum obat kuat untuk kuat agar tidak bisa tidur sama sekali. Tapi untuk apa? Main game. Nah, adik-adik nih agar bisa kuat main game, main HP. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari tidak lepas dari HP. Habis subuh sampai zuhur main HP, game, pegang lagi. Dari zuhur sampai asar main game lagi, megang HP lagi. Dari asar sampai maghrib megang HP lagi. Kali 30 hari. Catatan malaikat, siang hari puasa main HP, game isinya. Sah nggak puasanya? Sah puasanya secara fikih. Karena dia mampu menahan, tidak makan, tidak minum,
dan berhubungan suami istri. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, hati-hati, karena orang puasa itu nggak ada pekerjaannya. Akhirnya sembarangan kita mengisi waktu Ramadan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu disebutkan siang hari hatam Quran, Bu. Malam hari hatam lagi. Jadi Imam Syafi'i itu 2 kali sehari hatam Quran. Masalahnya di mana? Manajemen waktu. Masalahnya adalah mengisi waktu, berarti mengurangi tidur. Karena itu identik puasa itu bukan untuk tidur. Walaupun ada riwayat, tapi riwayat ini tidak sahih. Naumus shaim ibadah katanya. Puasanya tidurnya orang puasa ibadah. Guring aja terus kalau memang ibadah. Nah, oleh karena itulah apa yang harus kita lakukan? Min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shaum, disebutkan dalam bab puasa kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Termasuk hadyun Nabi, petunjuk Nabi tatkala berpuasa adalah al-iktsaru min anwa'it ta'at. Memperbanyak variasi-variasi ketaatan. Nah, oleh karena itu, apa kata kunci puasa? Ingat, perhatikan Bapak Ibu. Apa kata kunci kalau ingin kita berpuasa sukses? Al-iktsar. Ada pada kata-kata ini. Memperbanyak. Nah, itu saja kuncinya. Ya, tolong yang puasa nanti yang muncul di otak saya dan akan saya kerjakan adalah memperbanyak. Misalnya, Ibu sudah baca Quran nggak, Bu? Setiap hari kita baca Quran. Seandainya kita sudah setiap hari baca Quran 1 lembar, maka pada saat Ramadan apa yang kita lakukan? Memperbanyak. Nah, gitu ya. Memperbanyak. Saya sudah bersedekah. Iya kan? Saya sudah bersedekah. Saya rajin sedekah, maka tolong selama Ramadan diperbanyak. Kenapa? Disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Nah, wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Pada saat Ramadan tiba makin dermawanlah lagi. Nah, inilah kata kuncinya. Saya sudah rajin sholat. Ramadan apa? Lebih rajin, diperbanyak lagi nominalnya. Ya, saya sudah sholat tahajud. Kadang kalau sempat 11 rakaat, tapi kalau tidak sempat 2 rakaat, 3 witir. Tapi tolong Ramadan diperbanyak. Nah, jadi kata kuncinya adalah tolong kalau sudah Ramadan tiba, perbanyak lebih daripada bulan-bulan berikutnya. Ya. Nah, oleh karena itulah apa yang dilakukan Nabi siang harinya puasa, malam harinya apa? Ada hadis. Kalau tadi man shoma ramadhana, ada riwayat lain menyatakan man qoma ramadhana. Jadi shoma satunya qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, inilah yang dijadikan dalil salat tarawih. Qiyam secara khusus untuk menyambut Ramadan. Imanan wahtisaba, itu juga dilakukan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka akan dihapus dosa-dosa dan kesalahan yang sudah lewat. Nah, jadi soma dan koma. Tapi apakah berhenti sampai di situ hadis tentang imanan wahtisaba? Tidak. Rasul bersabda lagi, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar imanan wahtisaba, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dihapus dosa dan kesalahan yang sudah lewat. Nah, pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar, Pak? Kata Nabi apa?
taharrau, cari dia di 10 hari yang terakhir. Satu riwayat menyebutkan cari di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Cari dia. Nah, makanya yang repot Pak, orang Indonesia ini catatan malaikatnya. Kenapa? Karena kita sering beda Muhammadiyah dengan yang lain. Akhirnya Muhammadiyah bilang ganjil, yang warga lain bilang genap. Berarti nggak pernah Lailatul Qadar di Indonesia ini, karena bisa dihitung genap semuanya. Bisa dihitung ganjil semuanya. Karena itu cari 10 hari yang terakhir kalau mau. Jadi iktikafnya itu adalah 10 hari yang terakhir. Dan Nabi, berapa kali Nabi ketemu Ramadan Pak? Nabi puasa itu berapa kali? Disebutkan Tis'u Ramadhanat disebutkan. Nabi itu puasa 9 kali. Karena diwajibkan puasa itu pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, setahun tahun kedua baru hijrah. Sedangkan Nabi wafat 10 tahun setelah tinggal di Madinah. Nah, disebutkan Nabi selama 9 kali bertemu Ramadan tidak pernah meninggalkan iktikaf di masjid. Dan iktikaf Nabi di masjid itu selama 10 hari, tidak keluar sama sekali dari masjid, baik siang maupun malam. Dan Ibnu Qayyim menyatakan di tahun terakhir di mana Rasul wafat, di tahun itulah beliau iktikaf isruna yauman, selama 20 hari. Nah, sekarang iktikaf kita gimana Pak? Keluar masuk kan? Mencari malam-malam tertentu, malam ganjil, itu pun cuma di malam hari. Datang jam 12 bawa kopi, bawa makanan banyak, sholat sebentar, baca Quran 1 juz, bulik lagi. Madainya yang banyak. Nabi itu iktikaf 10 hari kali 9. Nah, cuman kalau memang ada waktu bagi kita, cuma begini Pak, sampai kapan kita beralasan tidak punya waktu kan gitu ya. Kalau memang tidak diniatkan ya nggak akan bisa. Kalau memang tidak diniatkan tidak akan bisa kita iktikaf 10 hari itu.